Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maratus Soleha. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika Islam dalam Al-Quran dan hadis sebagai sumber konseling Islam. Pertama, pengertian dasar etika dalam Islam. Etika dalam Islam dikenal sebagai akhlak yang dalam bahasa Arab, akhlak ini berasal dari kata huluk yang berarti sifat atau karakter. Secara luas, akhlak dapat dipahami sebagai sikap dan perilaku seseorang yang mencerminkan karakter dan juga moralitasnya. Lalu, etika dalam Islam ini mencakup akhlak yang baik, yaitu perilaku yang mulia dan sesuai dengan ajaran Islam, seperti kejujuran, keadilan, kasih sayang, dan juga kesabaran dan kerendahan hati. Selanjutnya, dasar etika menurut para ahli. Yang pertama, menurut Harun Nasution pada tahun 1986, beliau mengatakan etika dalam Islam bersifat integrasi, mencakup dimensi ibadah, sosial, dan hubungan dengan alam. Nah, dengan kata lain, etika Islam ini meliputi kewajiban seorang muslim kepada dirinya sendiri, sesama manusia, dan juga kepada Tuhan. Lalu yang kedua, menurut Fazlur Rahman pada tahun 1982, ia menekankan bahwa akhlak dalam Islam tidak hanya mencakup nilai-nilai universal seperti kejujuran dan kesabaran, tetapi juga fokus untuk membangun hubungan yang adil dan harmonis antara manusia dan juga Tuhan. Ar-Rahman juga mengatakan bahwa etika Islam ini terintegrasi dalam ajaran dasar agama, sehingga setiap tindakan moral harus dilihat sebagai bagian dari hubungan yang lebih luas dengan Allah. Lalu yang ketiga, menurut Ahmad Amin pada tahun 2004, beliau mengatakan etika Islam ini membantu setiap muslim untuk menjalani kehidupan yang seimbang antara kewajiban kepada Allah dan juga tanggung jawab sosial kepada sesama manusia. Dengan berpegang pada etika Islam, seseorang akan lebih bijaksana dalam memberikan nasihat yang membangun dan juga tidak menyakiti hati orang lain. Nah, hal inilah yang sangat penting dalam kegiatan konseling untuk membantu sesama, di mana menjaga rasa hormat dan empati menjadi landasan utama dalam memberikan nasihat. Selanjutnya, etika Islam dalam Al-Quran dan hadis sebagai sumber konseling Islam. Al-Quran merupakan referensi wajib ketika hendak menggali lebih dalam lagi mengenai konseling Islam, dengan Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama ajaran Islam yang menekankan pentingnya akhlak atau etika dalam hubungan antar manusia. Jadi dalam pandangan konseling Islam, klien atau konseli dipandang sebagai manusia dengan keharusan memahami masalah yang sedang dihadapinya, serta sekaligus menyadari hakikat jati diri dan juga tanggung jawabnya untuk menyelesaikan setiap masalah yang terjadi dalam kehidupannya sendiri. Tujuan utama konseling Islam ini adalah untuk membantu klien mencapai ketenangan batin dengan memperkuat aspek spiritual melalui pendekatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu metode efektif untuk mencapai ketenangan jiwa ini adalah dengan menjalankan ibadah secara khusyuk dan ikhlas, baik ibadah wajib maupun sunnah. Dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang menekankan pentingnya ibadah sebagai sarana untuk meraih kedamaian batin. Nah, sebagai contoh, manusia diperintahkan untuk menjadikan sholat dan kesabaran sebagai penolong, terutama bagi mereka yang sedang menghadapi masalah, karena kondisi tersebutlah seringkali dikaitkan dengan hati yang tidak sehat atau tercemar. Nah, konseling Islam ini bertujuan untuk membersihkan dan menyembuhkan hati yang sedang bermasalah, sehingga klien ini dapat kembali merasakan kedamaian dan juga kesejahteraan jiwa. Tujuan utama konseling Islam ini adalah membantu klien untuk mencapai ketenangan batin dengan memperkuat aspek spiritual melalui pendekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, salah satu metode efektif untuk mencapai ketenangan jiwa ini adalah dengan menjalankan ibadah secara khusyuk dan ikhlas, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Nah, dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang menekankan pentingnya ibadah sebagai sarana untuk meraih kedamaian batin. Sebagai contoh, manusia diperintahkan untuk menjadikan sholat dan kesabaran sebagai penolong, terutama bagi mereka yang sedang menghadapi masalah, karena kondisi tersebut seringkali dikaitkan dengan hati yang tidak sehat atau tercemar. Nah, konseling Islam ini bertujuan untuk membersihkan dan juga menyembuhkan hati yang sedang bermasalah tersebut. Nah, sehingga klien ini dapat kembali merasakan kedamaian dan juga kesejahteraan jiwa. Selanjutnya ada beberapa ayat Al-Quran dan hadis yang menunjukkan pentingnya nilai-nilai sebagai landasan moral universal serta penerapannya dalam situasi konseling. Pertama, ada kejujuran atau as-siddiq. Nah, kejujuran ini adalah nilai fundamental dalam Islam yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Nah, dalam surat At-Taubah ayat 119, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Quran surat At-Taubah ayat 119. Dalam hadis juga menegaskan pentingnya kejujuran sebagai karakter utama seorang muslim. Rasulullah SAW bersabda, An Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birri yahdi ilal jannah wa ma yazalu rajulu yasduqu wa yataharran
as-sidqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqan wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa ma yazalur rajulu yakdhibu wa yataharral kadhiba hatta yuktaba 'indallahi kadhiba. Yang artinya, hendaklah kalian selalu berlaku jujur karena kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan mengantarkan seseorang ke surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, penerapannya dalam konseling, kejujuran ini sangatlah penting bagi konselor agar klien agar terciptanya kepercayaan dan juga keterbukaan. Nah, seorang konselor ini harus bersikap dalam memberikan nasihat dan memahami masalah klien. Sedangkan klien juga didorong untuk bisa bersikap jujur dalam menyampaikan perasaan dan juga masalahnya. Lalu yang kedua ada kesabaran atau as-sabar. Kesabaran ini adalah salah satu nilai utama yang Allah perintahkan kepada umat Islam, terutama dalam menghadapi ujian hidup. Dalam surat Al-Baqarah ayat 153 Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin," yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Dalam hadis juga menekankan pentingnya kesabaran seperti yang disabdakan Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli wasallim. An-Nabi Muhammad SAW qala as-sabru nisful iman, ya rawahul Bukhari, yang artinya kesabaran itu adalah separuh dari iman. Hadis riwayat Baihaqi. Nah, penerapannya dalam konseling ini, kesabaran ini sangatlah dibutuhkan dalam proses konseling. Konselor harus bersikap sabar dalam mendengarkan klien dan juga membantu klien untuk menemukan solusi tanpa terburu-buru. Konseli juga didorong untuk bersabar dalam menghadapi masalah hidupnya sebagai bagian dari proses penyembuhan dan juga penguatan diri. Lalu yang ketiga, keadilan atau al-adl. Keadilan ini adalah nilai etika Islam yang ditekankan dalam berbagai ayat Al-Quran. Penerapannya dalam konseling, keadilan ini penting untuk memastikan bahwa nasihat diberikan secara objektif, tidak memihak, dan juga bisa mempertimbangkan kondisi serta kebutuhan konselor secara adil. Lalu yang keempat ada kasih sayang atau ar-rahmah. Kasih sayang ini adalah sifat yang dianjurkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam surat Al-Anbiya ayat 107 Allah berfirman tentang Nabi, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin," yang artinya, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Dalam hadis Rasulullah juga bersabda, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Man la yarham wa la yurham," rawahul Bukhari wa Muslim, yang artinya barang siapa yang tidak menyayangi, niscaya ia tidak akan disayangi. Hadis riwayat Bukhari. Nah, kasih sayang ini merupakan landasan dalam pendekatan konseling Islam, di mana konselor harus bersikap penuh kasih sayang dan empati terhadap konseli. Dengan hal ini, konselor dapat membantu menciptakan lingkungan yang aman dan juga mendukung bagi konseli untuk berbagi masalahnya dan juga menerima setiap nasihat yang diberikan oleh konselor. Selanjutnya, konsep etika Islam yang relevan dalam konseling. Yang pertama, ada akhlak atau karakter. Seorang konselor dengan akhlak yang baik dapat menciptakan suasana nyaman bagi konseli sehingga konseli ini lebih terbuka dan juga percaya untuk berbagi setiap masalahnya. Lalu yang kedua, sabar atau kesabaran. Seorang konselor yang sabar akan mampu mendengarkan konseli tanpa terburu-buru, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, jika konselor ini bisa memiliki sikap sabar, jadi ia akan mampu mendengarkan konseli tanpa terburu-buru dan juga dalam memberikan solusi. Nah, sehingga konseli merasa didengar dan dihargai. Nah, kesabaran konselor inilah yang mengajarkan konseli untuk bersabar dalam menghadapi masalah hidupnya sendiri. Lalu yang ketiga, syukur. Dengan menumbuhkan rasa syukur ini, konselor dapat mendorong konseli untuk melihat sisi positif dari situasi yang dihadapinya, sehingga dapat membantu mengurangi beban mental dan kesejahteraan emosional konseli. Lalu yang keempat ada amanah atau tanggung jawab. Nah, seorang konselor yang amanah akan menjaga kerahasiaan konseli dengan memberikan bimbingan yang benar dan tidak menyalahgunakan setiap kepercayaan konseling. Lalu yang terakhir, penerapan etika Islam dalam praktik konseling. Yang pertama, tidak menghakimi atau non-judgmental. Dalam konseling Islam, penting bagi seorang konselor untuk tidak bersikap menghakimi terhadap klien. Mengapa? Sebagaimana yang dianjurkan dalam ajaran Islam, Rasulullah SAW bersabda oleh Rasulullah SAW, "Inna ahabban nasi ilallahi ahsanuhum khuluqa," rawahul Bukhari wal Muslim, yang artinya sesungguhnya yang paling dicintai Allah adalah orang yang berakhlak baik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sangat penting bagi seorang konselor untuk bersikap non-judgmental dan bisa mendengarkan konseli dengan empati sehingga konseli merasa dihargai dan juga bebas untuk berbagi setiap masalahnya tanpa takut untuk dihakimi. Kedua, memberi nasihat dengan lembut atau an-nasihah bi-riqah. Konselor yang berakhlak baik akan memberikan nasihat tanpa memaksa dan juga akan memberikan nasihat dengan penuh empati, sehingga konseli ini akan lebih terbuka untuk menerima setiap masukan yang akan diberikan kepada konseli.
Lalu yang terakhir, membimbing klien menuju solusi yang sesuai dengan nilai Islam. Seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya, bahwa konseling dalam Islam ini bertujuan untuk membantu konseli menemukan solusi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nah, dengan ini berarti konselor ini harus memperhatikan pedoman moral dan juga etika Islam dalam memberikan saran dan juga memastikan bahwa solusi yang diberikan ini sejalan dengan ajaran agama. Sebagai contoh dalam surah Al-Baqarah ayat 286, di mana Allah menekankan pentingnya kemudahan dan juga pertolongan dalam menjalani kehidupan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Dengan ini, konselor dapat membantu konseli untuk menyadari bahwa setiap ujian yang dihadapinya merupakan bagian dari perjalanan hidup dan juga memberikan saran untuk menghadapinya dengan sabar dan juga tawakal. Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.